Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat. Banyak dari kalian yang tahu Taj Mahal bangunan paling megah di India. Apa kalian tahu tentang sejarahnya? Terbayang tidak Mughal, India pernah menjadi negara terkaya di dunia. Ayo kita bedah sejarahnya. Kekaisaran Mughal ialah sebuah kerajaan modern awal di Asia Selatan. Pada puncaknya, kekaisaran ini membentang dari pinggiran luar lembah Sungai Indus di barat, Afghanistan Utara di barat laut, dan Kashmir di utara, hingga dataran tinggi Assam dan Bangladesh saat ini di timur, dan dataran tinggi Deccan di India Selatan. Kedamaian relatif yang dipertahankan oleh kekaisaran selama sebagian besar abad ke-17 merupakan salah satu faktor ekspansi ekonomi India. Berkembangnya kehadiran Eropa di Samudera Hindia dan meningkatnya permintaan akan produk mentah dan produk jadi India menghasilkan banyak kekayaan bagi istana Mughal. Ada konsumsi yang lebih mencolok di kalangan elit Mughal, sehingga menghasilkan patronase yang lebih besar terhadap lukisan, bentuk sastra, tekstil, dan arsitektur, terutama pada masa pemerintahan Shah Jahan. Di antara situs warisan dunia UNESCO Mughal di Asia Selatan adalah Benteng Agra, Fatehpur Sikri, Benteng Merah, Makam Humayun, Benteng Lahore, Taman Salamar, dan Taj Mahal, yang digambarkan sebagai permata seni Muslim di India, dan salah satu mahakarya warisan dunia yang dikagumi secara universal. Kekaisaran Mughal secara konvensional dikatakan didirikan pada tahun 1526 oleh Babur, seorang kepala suku dari wilayah yang sekarang disebut Uzbekistan, yang menggunakan bantuan dari negara tetangga Safawi dan Kekaisaran Ottoman, untuk mengalahkan Sultan Delhi, Ibrahim Lodi, pada Perang Dunia Pertama. Pertempuran Panipat dan menyapu dataran India Utara. Namun, struktur Kekaisaran Mughal kadang-kadang berasal dari tahun 1600, pada masa pemerintahan cucu Babur, Akbar. Struktur kekaisaran ini bertahan hingga tahun 1720, hingga tak lama setelah kematian kaisar besar terakhir, Aurangzeb, yang pada masa pemerintahannya kekaisaran juga mencapai cakupan geografis maksimumnya, kemudian dikurangi menjadi wilayah di dalam dan sekitar Old Delhi pada tahun 1760, kekaisaran tersebut secara resmi dibubarkan oleh Raja Inggris setelah pemberontakan India pada tahun 1857. Sejarah awal Kekaisaran Mughal didirikan oleh Babur, memerintah tahun 1526 sampai tahun 1530, seorang penguasa Asia Tengah yang merupakan keturunan penakluk Turco-Mongol Timur, pendiri Kekaisaran Timurid dari pihak ayahnya, dan dari Genghis Khan dari pihak ibunya. Dari pihak ayah, Babur berasal dari suku Barlas asal Mongol yang diturkisasi. Diusir dari wilayah leluhurnya di Asia Tengah, Babur beralih ke India untuk memenuhi ambisinya. Ia menempatkan dirinya di Kabul dan kemudian terus bergerak ke selatan menuju India dari Afghanistan melalui celah Khyber. Pasukan Babur mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat pertama pada tahun 1526. Dia mengalahkan Babur dalam pertempuran Bayana. Namun, dalam pertempuran Hanwa yang menentukan yang terjadi di dekat Agra, pasukan Timurid di Babur mengalahkan tentara Rajput di Sanga. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran paling menentukan dan bersejarah dalam sejarah India, karena menentukan nasib India Utara selama 2 abad berikutnya. Setelah pertempuran, pusat kekuasaan Mughal menjadi Agra, bukan Kabul. Namun, keasyikan dengan perang dan kampanye militer tidak memungkinkan kaisar baru untuk mengkonsolidasikan kemajuan yang telah diperolehnya di India. Ketidakstabilan kekaisaran menjadi jelas pada masa putranya, Humayun, memerintah tahun 1530 sampai tahun 1556, yang terpaksa diasingkan di Persia oleh pemberontak Kekaisaran Sur, tahun 1540 sampai tahun 1555, yang didirikan oleh Sher Shah Suri, memerintah tahun 1540 sampai tahun 1545, sempat menghentikan kekuasaan Mughal. Pengasingan Humayun di Persia membangun hubungan diplomatik antara kerajaan Safawi dan Mughal, dan menyebabkan meningkatnya pengaruh budaya Persia di Kekaisaran Mughal yang kemudian dipulihkan. Kembalinya Humayun dengan penuh kemenangan dari Persia pada tahun 1555 memulihkan kekuasaan Mughal di beberapa bagian India, tetapi dia meninggal dalam kecelakaan pada tahun berikutnya. Akbar, memerintah tahun 1556 sampai tahun 1605, lahir Jalaluddin Muhammad, di Benteng Rajput Umarkot, dari pasangan Humayun dan istrinya Hamidah Banu Begum, seorang putri Persia. Akbar naik tahta di bawah Bupati, Bairam Khan,
yang membantu mengkonsolidasikan kekaisaran Mughal di India. Melalui peperangan dan diplomasi, Akbar mampu memperluas kerajaan ke segala penjuru dan menguasai hampir seluruh anak benua India di utara Sungai Godavari. Dia menciptakan elit penguasa baru yang setia kepadanya, menerapkan pemerintahan modern, dan mendorong perkembangan budaya. Dia meningkatkan perdagangan dengan perusahaan dagang Eropa. India mengembangkan perekonomian yang kuat dan stabil, yang mengarah pada ekspansi komersial dan pembangunan ekonomi. Jahangir, lahir Salim, memerintah tahun 1605 sampai tahun 1627, lahir dari pasangan Akbar dan istrinya Mariam Uz-Zamani, seorang putri Rajput India. Nama Salim diambil dari nama santo Sufi India, Salim Chisti. Berbeda dengan Akbar, Jahangir berkonflik dengan para pemimpin agama non-Muslim, terutama Guru Si Arjan, yang eksekusinya merupakan konflik pertama antara kerajaan Mughal dan komunitas Sikh. Shah Jahan, memerintah tahun 1628 sampai tahun 1658, lahir dari pasangan Jahangir dan istrinya Jagat Gosain, seorang putri Rajput. Pemerintahannya mengantarkan zaman keemasan arsitektur Mughal. Pada masa pemerintahan Shah Jahan, kemegahan istana Mughal mencapai puncaknya, seperti yang dicontohkan oleh Taj Mahal. Namun, biaya pemeliharaan istana mulai melebihi pendapatan yang masuk. Pemerintahannya disebut sebagai zaman keemasan arsitektur Mughal. Shah Jahan memperluas kerajaan Mughal ke Deccan dengan mengakhiri dinasti Nizam Shahi, dan memaksa Adil Shahi dan Qutb Shahi untuk membayar upeti. Putra sulung Shah Jahan, Dara Shikoh yang liberal, menjadi bupati pada tahun 1658. Karena penyakit ayahnya, Dara memperjuangkan budaya Hindu-Muslim yang sinkretis, meniru kakek buyutnya, Akbar. Namun, dengan dukungan ortodoksi Islam, putra bungsu Shah Jahan, Aurangzeb, memerintah tahun 1658 sampai tahun 1707, merebut tahta. Aurangzeb mengalahkan Dara pada tahun 1659 dan mengeksekusinya. Meskipun Shah Jahan sembuh total dari penyakitnya, Aurangzeb tetap memenjarakan Shah Jahan sampai kematiannya pada tahun 1666. Aurangzeb mengawasi peningkatan Islamisasi negara Mughal. Dia mendorong masuk Islam, menerapkan kembali jizyah bagi non-Muslim, dan menyusun fatwa, Alamgiri, kumpulan hukum Islam. Kampanyenya untuk menaklukkan India Selatan dan Barat secara nominal meningkatkan ukuran kekaisaran Mughal, namun berdampak buruk pada kekaisaran Mughal. Matthew White memperkirakan bahwa sekitar 2,5 juta tentara Aurangzeb terbunuh selama Perang Mughal Maratha, 100.000 setiap tahun selama seperempat abad, sementara 2 juta warga sipil di wilayah yang dilanda perang tewas karena kekeringan, wabah penyakit, dan kelaparan. Kampanye ini juga berdampak buruk pada perbendaharaan Mughal, dan ketidakhadiran kaisar menyebabkan penurunan tajam dalam pemerintahan di India Utara. Maratha mulai memperluas wilayahnya ke utara tak lama setelah kematian Aurangzeb, mengalahkan Mughal di Delhi dan Bhopal, dan memperluas kerajaan mereka hingga Peshawar pada tahun 1758. Aurangzeb dianggap sebagai raja paling kontroversial di India, dengan beberapa sejarawan berpendapat bahwa konservatisme dan intoleransi agamanya merusak stabilitas masyarakat Mughal. Sementara sejarawan lain mempertanyakan hal ini, mencatat bahwa ia membangun kuil Hindu, mempekerjakan lebih banyak umat Hindu. Dalam birokrasi kekaisarannya dibandingkan pendahulunya, menentang kefanatikan terhadap umat Hindu dan Muslim Syiah. Terlepas dari tuduhan ini, diakui bahwa Kaisar Aurangzeb memberlakukan kebijakan represif terhadap non-Muslim, yang juga mengakibatkan pemberontakan besar-besaran oleh suku Maratha. Kehancuran Mughal. Putra Aurangzeb, Bahadur Shah pertama, mencabut kebijakan agama ayahnya dan berusaha mereformasi pemerintahan. Namun, setelah kematiannya pada tahun 1712, dinasti Mughal mulai tenggelam dalam kekacauan dan perseteruan yang disertai kekerasan. Pada tahun 1719 saja, 4 kaisar berturut-turut naik tahta, sebagai pemimpin di bawah kekuasaan persaudaraan bangsawan milik India. Kasta Muslim yang dikenal sebagai Sadaat-e-Bara, yang pemimpinnya, Said bersaudara, menjadi penguasa de facto kekaisaran. Pada masa pemerintahan Muhammad Shah, memerintah tahun 1719 sampai tahun 1748, kekaisaran mulai terpecah, dan sebagian besar wilayah India Tengah berpindah dari Mughal ke tangan Maratha. Ketika Mughal mencoba menekan kemerdekaan Nizam-ul-Mulk, Asaf Jah pertama di Deccan, dia mendorong Maratha untuk menyerang India Tengah dan Utara.
Banyak elit kekaisaran kini berusaha mengendalikan urusan mereka sendiri dan memisahkan diri untuk membentuk kerajaan independen. Namun, menurut Sugata Bose dan Ayesha Jalal, Kaisar Mughal tetap menjadi perwujudan kedaulatan tertinggi. Tidak hanya bangsawan Muslim, tetapi para pemimpin Maratha, Hindu, dan Sikh mengambil bagian dalam upacara pengakuan Kaisar sebagai penguasa India. Kaisar Mughal Shah Alam kedua, tahun 1759 sampai tahun 1806, melakukan upaya sia-sia untuk membalikkan kemerosotan Mughal. Pertempuran Panipat ketiga terjadi antara Kekaisaran Maratha dan Afghanistan, dipimpin oleh Abdali pada tahun 1761 di mana Afghanistan menang. Pada tahun 1771, suku Maratha merebut kembali Delhi dari kendali Afghanistan dan pada tahun 1784 mereka secara resmi menjadi pelindung kaisar di Delhi. Keadaan yang berlanjut hingga Perang Inggris-Maratha kedua. Setelah itu, British East India Company menjadi pelindung dinasti Mughal di Delhi. British East India Company mengambil alih bekas provinsi Mughal di Bengal Bihar pada tahun 1793 setelah menghapuskan pemerintahan lokal, Nizamat, yang berlangsung hingga tahun 1858, menandai dimulainya era kolonial Inggris di anak benua India. Pada tahun 1857, sebagian besar wilayah bekas Mughal India berada di bawah kendali perusahaan India Timur. Pemberontakan India tahun 1857 memaksa pemerintah Inggris untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Tindakan ini diikuti beberapa bulan kemudian dengan proklamasi Ratu Victoria kepada Pangeran, Kepala, dan rakyat India. Yang antara lain menyatakan, kami mengikat diri kami pada penduduk asli wilayah India kami dengan kewajiban tugas yang sama yang mengikat kita dengan semua rakyat kita yang lain. Ketentuan RUU wilayah perusahaan di India akan menjadi milik Ratu. Perusahaan tidak lagi menjalankan kekuasaan dan kendalinya atas wilayah tersebut. India akan diperintah atas nama Ratu. Sekretaris Utama Negara Ratu menerima wewenang dan tugas dari Dewan Direksi Perusahaan, sebuah dewan yang terdiri dari 15 anggota ditunjuk untuk membantu Menteri Luar Negeri India. Dewan tersebut menjadi badan penasehat dalam urusan India. Untuk semua komunikasi antara Inggris dan India, Menteri Luar Negeri menjadi saluran sebenarnya. Menteri Luar Negeri India diberi wewenang untuk mengirim sejumlah kiriman rahasia ke India secara langsung tanpa berkonsultasi dengan Dewan. Ia juga diberi wewenang untuk membentuk komite khusus Dewan. Mahkota diberi wewenang untuk menunjuk seorang gubernur jenderal dan gubernur kepresidenan. Pegawai negeri sipil India akan dibentuk di bawah kendali Menteri Luar Negeri. Semua properti dan aset lainnya dari East India Company dialihkan ke kerajaan. Mahkota juga memikul tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan perjanjian, kontrak, dan sebagainya. Setelah kekalahan telak dalam perang tahun-tahun 1857 sampai tahun 1858 yang dipimpinnya, Mughal terakhir, Bahadur Shah Zafar, digulingkan oleh British East India Company dan diasingkan pada tahun 1858. Zafar diasingkan ke Rangoon, Burma. Istrinya Zinat Mahal dan beberapa anggota keluarga yang tersisa menemaninya. Pukul 4 pagi tanggal 7 Oktober tahun 1858, Zafar bersama istri-istrinya, dua putranya yang tersisa memulai perjalanannya menuju Rangoon dengan kereta lembu yang dikawal oleh Lancer ke-9 di bawah komando Letnan Omani. Melalui Undang-Undang Pemerintah India tahun 1858, Kerajaan Inggris mengambil kendali langsung atas wilayah yang dikuasai perusahaan India Timur di India dalam bentuk Raj Inggris yang baru. Pada tahun 1876 Ratu Inggris Victoria mengambil gelar Permaisuri India. Tindakan ini membuka periode baru dalam sejarah India, yang mengakhiri kekuasaan kompeni di India. Era Raj Inggris yang baru akan berlangsung hingga pemisahan India pada bulan Agustus tahun 1947. Ketika wilayah India diberikan status kekuasaan sebagai Dominion Pakistan dan Dominion India. Penutup cerita, sejarawan Nizamuddin Ahmad, tahun 1551 sampai tahun 1621, melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Akbar, terdapat 120 kota besar dan 3.200 kecamatan. Sejumlah kota di India memiliki populasi antara 1,4 juta dan 1,5 juta orang, dengan kota-kota besar termasuk Agra, di Agra Subah, dengan populasi hingga 800.000 orang, Lahore, di Lahore Subah, dengan lebih dari kepada 700.000 orang,
Dhaka, di Bengal Subah, dengan lebih dari 1 juta orang, dan Delhi, di Delhi Subah, dengan lebih dari 600.000 orang. Kota bertindak sebagai pasar penjualan barang, dan menyediakan rumah bagi berbagai pedagang, pemilik toko, perajin, rentenir, penenun, perajin, pejabat, dan tokoh agama. Namun, sejumlah kota merupakan pusat militer dan politik, bukan pusat manufaktur atau perdagangan. Mughal India adalah salah satu dari 3 kerajaan Mesiu Islam, bersama dengan Kekaisaran Ottoman dan Safawi Persia. Pada saat ia diundang oleh Gubernur Lodi di Lahore, Daulat Khan, untuk mendukung pemberontakannya melawan Lodi Sultan Ibrahim Khan, Babur sudah familiar dengan senjata api Mesiu dan artileri lapangan, serta metode untuk mengerahkannya. Babur mempekerjakan ahli Utsmaniyah Ustadz Ali Kuli, yang menunjukkan kepada Babur formasi standar Utsmaniyah infanteri yang dilengkapi artileri dan senjata api yang dilindungi oleh gerobak di tengah dan pemanah terpasang di kedua sayap. Babur menggunakan formasi ini pada pertempuran Panipat pertama pada tahun 1526. Pada abad ke-17, orang India memproduksi beragam jenis senjata api, khususnya senjata besar, terlihat di Tanjore, Dhaka, Bijapur, dan Murshidabad. Roket dan bahan peledak pada abad ke-16, Akbar adalah orang pertama yang memulai dan menggunakan roket silinder logam yang dikenal sebagai Bans, khususnya terhadap gajah perang, selama pertempuran Sanbal. Pada tahun 1657, tentara Mughal menggunakan roket selama pengepungan Bidar. Pasukan Pangeran Aurangzeb menembakkan roket dan granat sambil memanjat tembok. Sidi Marjan terluka parah ketika sebuah roket menghantam gudang mesiunya yang besar, dan setelah 27 hari pertempuran sengit, Bidar ditangkap oleh Mughal. Selain itu, Mughal banyak juga penemuan-penemuan dari bidang sains seperti pada abad ke-17, Kekaisaran Mughal menyaksikan sintesis antara astronomi Islam dan Hindu, di mana instrumen observasi Islam digabungkan dengan teknik komputasi Hindu. Kimia, Sakeddin Mahomet telah mempelajari banyak kimia Mughal dan memahami teknik yang digunakan untuk memproduksi berbagai alkali dan sabun untuk menghasilkan sampo. Dia juga seorang penulis terkenal yang menggambarkan Kaisar Mughal Shah Alam kedua dan kota Allahabad dan Delhi dengan sangat rinci dan juga mencatat kejayaan Kekaisaran Mughal. Di Inggris, Sakeddin Mahomet ditunjuk sebagai ahli bedah keramas bagi Raja George dan William. Metalurgi, salah satu instrumen astronomi paling luar biasa yang ditemukan di Mughal India adalah bola langit yang terbuat dari lilin yang hilang, berongga, mulus. Bola ini ditemukan di Kashmir oleh Ali Kashmiri Ibn Luqman pada tahun 998 tahun 1589 sampai 90 M, dan 20 bola serupa lainnya kemudian diproduksi di Lahore dan Kashmir pada masa Kekaisaran Mughal. Sebelum ditemukan kembali pada tahun 1980-an, para ahli metalurgi modern percaya bahwa secara teknis tidak mungkin memproduksi bola logam berongga tanpa lapisan apapun. Bola langit abad ke-17 juga dibuat oleh Dia ad-Din Muhammad di Lahore, 1668, sekarang di Pakistan, sekarang disimpan di Museum Nasional Skotlandia. Sejarawan juga menyebutkan, setengah dari kekuatan manufaktur Kekaisaran Mughal berasal dari Provinsi Bengal Subah. Provinsi ini mencakup sebagian besar Bangladesh modern dan negara bagian Benggala Barat di India. Cendekiawan kontemporer menggambarkan provinsi ini sebagai surga bangsa-bangsa. Penduduk Bengal Subah memiliki standar hidup dan upah tertinggi di dunia, imbuhnya. Standar hidup di Bengal Subah lebih baik daripada di Inggris Raya, yang memiliki standar hidup tertinggi di Eropa. Kekayaan Kekaisaran Mughal sekitar tahun 1700 akan diterjemahkan menjadi 21 triliun dolar yang mengejutkan hari ini, pungkasnya. Dinasti Mughal telah menyumbang 12% dari PDB dunia, setara hari ini adalah PDB gabungan Italia, Inggris, Prancis, Brasil, dan Kanada. Jika masih belum yakin dengan pernyataan di atas, seluruh dunia harus yakin pada sosok Taj Mahal. Taj Mahal merupakan landmark Mughal yang paling terkenal. Kaisar Shah Jahan membangun Taj Mahal sebagai peringatan untuk mendiang istrinya, dihitung menjadi nilai hari ini. Bangunan itu menelan biaya perbendaharaan kerajaan 1 miliar dolar dan banyak juga bangunan lain-lainnya yang didirikan oleh mereka, seiring masa banyak yang sudah hilang. Ringkasan sejarah 1, pendiri dinasti Mughal Zahiruddin Babur adalah pendiri dinasti Mughal. Ia adalah salah satu dari cucu Timur Leng dan memiliki ambisi untuk menguasai Samarkand, kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dengan bantuan Raja Ismail pertama dari kerajaan Safawi,
Babur berhasil menaklukkan Samarkand dan kemudian memperluas kekuasaannya ke wilayah India. Pada tahun 1526, Babur mengalahkan pasukan Sultan Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi dalam pertempuran Panipat, yang menjadi awal berdirinya dinasti Mughal di India. 2. Daftar Raja Dinasti Mughal. Setelah Babur, putranya Humayun menjadi penerusnya, namun ia mengalami kekalahan dan pengasingan sebelum akhirnya berhasil merebut kembali kekuasaannya. Salah satu penguasa Mughal yang paling terkenal adalah Akbar yang Agung, cucu Humayun. Ia memperluas wilayah kekuasaan Mughal dan dikenal sebagai penguasa yang toleran terhadap agama-agama lain. Aurangzeb adalah penguasa Mughal terakhir yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mughal ke puncaknya. Namun, setelah masa pemerintahannya, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran dan tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. 3. Masa kejayaan dan kemunduran. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Mughal menjadi negara adikuasa yang menguasai perekonomian dunia, mengalahkan dinasti Qing di China dan Eropa Barat. Wilayah kekuasaan Mughal membentang dari Bengal di timur ke Kabul dan Sind di barat, Kashmir di utara ke lembah Kaveri di selatan. Penduduknya saat itu diperkirakan mencapai 150 juta jiwa, atau sekitar seperempat dari populasi dunia saat itu. Setelah Aurangzeb, para penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya, dan dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran. Itulah sejarah singkat yang dapat kami ceritakan. Mungkin ada salah atau kurang, kami harap bisa dikomentar supaya kita saling tahu dan menambah pengetahuan kita. Cukup sekian dari kami ucap banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.